menurut gue ya, kenapa di tempat-tempat kayak gunung, tempat-tempat yang seperti itu tuh pantangannya jauh lebih banyak, do and don'ts-nya tuh lebih banyak don'ts-nya gitu dibanding do-nya, karena memang orang-orang kita harus dibombardir sama sesuatu yang menakutkan agar dia tidak melakukan sesuatu. Agar patuh. Nah, kalau tiba-tiba ada yang kesurupan ngomong bahasa Jawa, padahal dia orang Ciamis. Kalau dia nggak pernah dengar bahasa Jawa sama sekali, dia sadar atau tidak. Iya. Kayak misalnya orang Mongolia pedalaman lagi kesini, terus tiba-tiba bahasa Jawa mentok, bahasa Jawa kromo inggil. Gue bakal percaya, oh mungkin nih tes daya tarik. Tuh, ayo. Apa? Tahu dari mana dia pas gini? Ini ada suara tarik nih. Tuh, yang pertama kan masih lari. Iya, berarti dia ngefek. Selamat datang di Kelas Kenapa. Ini adalah program yang dirancang untuk bertanya, mengapa sesuatu itu bisa terjadi? Karena kita percaya bahwa setiap perubahan besar terjadi karena pertanyaan, mengapa? Kenapa orang kalau konvoy kakinya suka ada yang begitu ya? Ini kan motor nih, terus dia kakinya sok-sok nunjukin ada sesuatu gitu. Iya kan, ngasih tahu belakang bahwa ada lobang. Kan yang lihat dia lobang, dia yang di depan yang lihat lobang. Oh, harusnya ada itu. Iya. Lu bukan anak touring, bre. Lu anak touring berarti? Anak touring gue. Kan 9 orang di rumah. Oh iya benar. Nggak ada mobil. Iya. Kalau lebaran kelilingnya touring. Iya benar. Gimana? Iya. Tapi banyak juga ternyata nih hal-hal yang tidak tertulis gitu, yang disepakati melalui isyarat tuh kayak ada aja di jalan terutama gitu. Seperti hazard. Kenapa? Ketika kita yang cek, berarti kita tahu ada sesuatu. Tapi sesuatunya apa kita nggak tahu. Itu kenapa kita harus tahu itu dia lagi ngapain? Ya suka-suka dia lah. Pokoknya itu ada keadaan yang dia nggak bisa diganggu lah, ya udah. Kenapa kita harus tahu? Iya kan, nyalain lampu hazard kan supaya yang belakang ngerem bahwa di depan ada sesuatu kan. Ngerti gak? Iya. Iya gitu. Itu kan tidak tertulis kan itu. Apa tertulis itu? Peraturan tertulis? Kayaknya lampu hazard emang darurat, emang dikasih tahu kan? Enggak. Kalau nggak tertulis, berarti fungsi lampu hazard buat apa? Lampu hazard itu untuk pamer, gue bisa send gue loh. Iya darurat. Iya darurat kan? Darurat. Berarti memang diciptakan buat darurat. Iya maksud gue, tapi itu tertulis gak? Peraturan hazard itu, mobil hazard tuh. Ada mungkin ya? Kayaknya ada lah. Kayak lampu sen. Nih, ngerti gak? Hazard itu, ini di tol nih kita, terus lampu hazard nyalain cek. Nah, pikiran lu apa ketika di mobil depan ada ya hazard? Udah, dia lagi pengen berhenti karena ada situasi yang tidak biasa. Akhirnya lu jadi berhenti, hati-hati. Iya, tapi kan kita nggak tahu itu terjadinya karena apa. Ya, kenapa harus tahu karena apa? Iya, maksud gua berarti penggunaan hazard itu sefleksibel itu. Contohnya kalau misalkan nih gini aja lah, logikanya gampang aja. Mobil depan gua, mobil belakang lu. Iya. Kalau gua nyalain hazard, tanpa lu tahu di depan ada apa, berarti kan lu tahu bahwa ada sesuatu nih. Iya. Gue bisa aja tiba-tiba tiba-tiba lu berhenti gitu. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa gitu. Iya, mobil lu gue baretin kalau nggak ada apa-apa. Iya, maksudnya iya, kemungkinan itu ada orang kayak gitu, cuma ngapain? Orang ngapain nyalain itu kalau nggak ada apa-apa? Ya nggak tahu maksud gua. Maksud gue peraturannya tidak saklek. Ngerti gak? Peraturannya tidak saklek bahwa lampu hazard itu digunakan ketika ada kecelakaan. Hujan. Itu. Nih, kayak hujan begini nih. Iya. Kan ada yang di jalan tol, hujan nyalain lampu hazard supaya mobil yang di belakang kelihatan. Iya. Lu termasuk yang mana? Nyalain hazard gak? Kalau deres banget dia. Nah, sebenarnya itu nggak boleh. Oh ya? Di dunia otomotif, ya.
Lu nggak sebagai lampu hazard sebagai syarat dengan menyalakan kedua lampu sein secara bersamaan untuk memperingati pengguna jalan lain akan adanya berbahaya dan situasi mendadak. Oh. Seperti kendaraan mogok, kecelakaan atau berhenti mendadak di tengah jalan. Oh enggak, gue enggak deh. Tuh kan? Gue bukan tipikal gitu. Gue nggak nyalain soalnya. Sama gue juga. Tapi ada orang yang nyalain, malah ganggu katanya. Emang iya? Iya. Gue malah jadi bisa lihat gue. Ih, keganggu tahu nih. Hujan, kedap-kedip. Jadi makin samar. Lu pernah nggak naik mobil yang kabutnya tebel banget jauh? Pernah gua, Kau Ratu. Iya, tapi lampu hazard jadi kelihatan tau. Kelihatan sebagai jarak penanda kan bahwa ada mobil di depan. Iya, tapi kan kalau hujan semua otomatis pasti merayap, Tang. Nggak ada yang kebut-kebutan di hujan yang deras. Jadi menurut gua nggak usah pakai hazard. Dan ada yang bikin video waktu itu. Orang Indonesia ini pada kenapa sih hujan di jalan tol kok nyalain hazard? Tahu nggak lampu hazard tuh fungsi buat apa? Gitu ada yang nggak tahu. Iya. Oke. Itu. Tiap gue lihat ada mobil pakai lampu hazard gitu. Iya. Gue tanyain Instagram apa, gue kirimin video itu. Iya, kirimin video itu. Oke. Mengganggu sinyal berbelok tuh, lihat. Ayo, kan? Nih. Lu lampu hazard nih. Lu hujan deras, lampu hazard cek 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 cek. Depan lu rest area. Tiba-tiba lu minggir, tapi nyala 2. Ayo, gini. Cek lah. Iya. Oke, lu menang. Oke. Itu tak. Iya. Oke. Itu. Enggak tahu lo. Ayo. Ayo dah, mana temanya kasih? Itu lampu hazard ketika hujan. Jadi buat teman-teman kalau lagi hujan di jalan tol jangan nyalain hazard. Oke, ya itu teman-teman jangan ya. Betul. Oh di sini kamera tengah ini ya? Iya, coba. Duh, yang kepala gue tapi udah. Udah aman. Istirahat deh. Let's go. Let's go. Kelas kenapa? Kenapa kita tertarik sama hal mistis, Bang? Yes, betul. Kenapa lu tertarik sama hal-hal mistis? Gue banyak temen yang nggak apa-apa tuh dia suka meninggalkan hal yang belum terjawab, kayak misalnya lagi diem, terus tiba-tiba ada pintu kebuka, itu kenapa itu? Ih. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa itu hal yang tidak bisa diselesaikan secara logika. Padahal kan bisa kayak ada alur angin nih, pintu jadi ketutup dan lainnya. Banyak tuh orang yang demen kayak gitu tuh. Kayak, keran kebuka, gila, hati-hati di sini nih. Kali kerannya kendor. Kerannya di sini suka banyak tuh. Iya benar. Tapi kalau yang pintu terbuka sebenarnya temen lu nggak salah. Nah, itu kenapa? Nggak salah dia nanyanya kenapa doang. Tapi dia kenapanya tuh Kecuali menimbulkan. judge. Iya, bahwa ada penghuninya. Angker nih kecuali iya, gitu. Iya, dia suka begitu. Nah, gue nggak suka tipikalnya. Kenapa itu? Karena menurut gue semua bisa dicari penyebabnya. Kenapa orang-orang tuh sering banget menyederhanakan sesuatu yang nggak bisa dihitung? Gue nggak tahu deh. Karena referensi mereka melihat di film, melihat di dunia yang fantasi. Kalau yang seperti itu tuh identik dengan setan. Tapi kan jadi malas mikir. Emang malas mikir. Emang pada malas mikir, Tang. Udah pada nyari penyebabnya. Udah. Iya. Itu kayaknya ini deh. Iya. Yang gue kasihan ini, Bang. Kenapa gue suka gatel ya sama hal-hal ginian? Kan dulu kan kita tumbuh di usia atau masa yang nggak banyak sosmed kan. Betul. Makanya suka banyak mitos anak diculik, setan. Kalau ngewe. Iya. Ternyata beberapa kasusnya itu anak itu dibunuh sama orang lain. Terus jasadnya diumpetin, dibikin kisah diculik oleh hal-hal mistis. Itulah jadi kagak selesai. Nah, itu yang nemuin ternyata si mayat anak itu dibunuh siapa? Kalau yang terdokumentasi mungkin 2 tahun lalu gue sempat lihat ada beritanya di mana itu Yan? Sulawesi bukan Yan? Tuh kan Sultan. Berarti ada orang yang ngelaporin ke polisi dulu sebelum nyalahin wewe gombel. Sudah? Dia lapor polisi dulu nggak? Maksudnya polisi yang nemuin bukan? Warga nyari bareng. Dia kayak pas ada yang hilang terus mungkin yang tersangkanya bikin kisah, kayaknya diculik setan deh. Padahal meninggal dan sembunyian tuh. Iya. Dicari. Mau warga bareng-bareng ketemu. Berarti kan selama ini hal-hal yang sering diceritain
diculik hantu, diculik ini. Ada kemungkinan case kayak gini. Betul. Sepakat gue. Makanya gue nggak terlalu suka gue orang yang gampang banget bikin kesimpulan sembarang kayak gitu. Oh, ini ada horornya, ini ada ininya. Waktu lu ke gunung? Gue nggak Melihat. Nah, ketika gue nggak mengikuti standar bareng-bareng ya tentang lewat harus kayak gini, gue dibilangnya sompral. Contoh? Kayak misalnya bareng-bareng harusnya apa? Bareng-bareng tuh jangan lari di area tertentu. Oke. Tuh. Atau kencing jangan sembarangan. Atau kencing bilang permisi. Oke. Gue bilang ngapain permisi. Wah lu sompral lu Tang. Kencing bebas-bebas aja gue waktu itu ya. Itu dibilang sompral. Atau gue ada beberapa kata yang nggak boleh disebutin di gunung tersebut. Oke. Ketika gue sebut gue sompral gitu. Ya gue sih nggak tahu ya apa pengaruhnya. Cuma kalau berguru pada Maha Gunung Bang Jawin, kata dia kan yang membunuh orang. Yes. Itu bukanlah hal-hal mistis. Iya, tapi ketidaktahuan. Itulah. Santet. Percaya nggak santet? Sepengalaman gua. Gua belum pernah menemukan. Jadinya lu memutuskan tidak. Tidak. Sama gue juga nggak terlalu percaya gue. Tapi kalau kesurupan, gue pernah nyaksiin. Tapi apakah penyebabnya setan? Penyebabnya jin? Nah, nggak tahu. Gue juga pernah. Lu pernah kesurupan? Bukan. Di kosan gue dulu ada mantannya teman kosan gue. Tiba-tiba datang teriak-teriak, wah, dipegangin banyak orang gitu kan. Dia sih ngakunya kesurupan. Tapi kayaknya itu emang gara-gara diputusin temen gue aja. Jadi panik gitu. Sepakat. Ya ada gejala, ada kondisi tertentu yang emang ini kan. Iya, betul. Gue juga setuju. Ketika gue menemukan seseorang kesurupan, pertama mungkin terlintas ini gara-gara setan. Tapi makin kesini gue ngeliat, backgroundnya banyak. Alasannya macam-macam. Panic attack bisa satu. Iya kan? benar. Halusinasi bisa satu. Benar. Lapar sehingga mahnya kambuh. Lu pernah nggak GERD sampai mau muntah terus sampai lu harus cobain. Harus cobain. Biar tahu gambarannya. Kalau mah itu bikin kita jadi bisa berhalusinasi. Jadi banyak tuh Tang. Jadi nggak selalu. Jadi nggak selalu. Tapi gue jadi berpikir lagi kesurupan massal gimana ya? Katanya ketakutan menular. Yang cobain ChatGPT, kita tanya pihak netral ya. ChatGPT pihak netral. Kenapa ada kesurupan massal kan? Kesurupan massal ya masalahnya ya. Ini menular katanya, kepanikan menular. Sama kayak kalau dalam ruangan, tiba-tiba ada kebakaran, satu lari, pasti kan seruangan itu kayak padahal kalau antri lebih cepat keluarnya. Lebih cepat kebakarnya maksudnya. Kalau antri lebih cepat kebakarnya. Ya semua lari, panik lah. Iya. Berarti kan ada kepanikan coba. Bukan bener. Mana? Tuh stres tinggi. Misalnya karena ujian, tekanan sosial atau lingkungan sekolah yang kaku. Betul. Nah ini SMA banyak yang kesurupan massal. Betul. Kecemasan kolektif. Nah ini. Cemas bareng-bareng bahwa nanti ada ujian nih. Betul. Semuanya punya kecemasan yang sama. Iya, gimana kalau gue nggak bisa nyelesainnya ya? Nah, ada satu yang ini semua ketularan. Iya. Itu benar. Faktor sosial budaya juga tuh. Roh makhluk halus. Nah ini faktor kedua nih, Tang. Di masyarakat percaya pada roh atau makhluk halus pengalaman. Tuh. Kesurupan sering ditafsirkan sebagai kerasukan makhluk gaib. Interpretasi budaya ini memberikan kerangka makna. Kalau ada daerah yang mempercayai tentang itu, maksudnya bagian budaya, ya udah it's good. Tapi gue enggak. Kalau gue menerapkan ke diri gue sendiri ya, kalau gue melihat ada sesuatu, kesimpulan pertama gue bukan kesurupan. Bukan karena hal gaib. Bukan karena hal gaib gitu. Kalau ada yang percaya itu ya udah, ya nggak apa-apa. Bukan artinya lo harus berubah, ya terserah aja masing-masing kan. Iya. Itu yang kesurupan massal tuh berarti kan ada yang nggak kesurupan ya? Berarti dia nggak panik ya? Iya. Iya kan? Di saat orang lain gimana nih ujian?
Ada satu orang yang Yang- hopeless kayak bodoh amat lu gua. Gitu kan. Nggak bakal lulus. Iya, gua enggak lulus Santai enggak aja. apa-apa santai. Akhirnya kan tenang. Loh, kita kadang Gitu perlu ya lah. begitu-begitu ya, Tan. Bener. Iya, Harus. Jangan terlalu harus. pusing. Stoik kadang-kadang kita perlu. Bener, tuh. Ferry Irwandi. Tuh lihat. Insiden kesurupan massal di Jember. Tapi kenapa harus selalu digituin ya kayak seolah-olah rohnya keluar tuh dari kepala Iya. Iya, itu tuh. atau dari perut gitu. Kenapa harus dengan simbol gitu. eksorsis. Karena kan kayak ngeluarin sesuatu kayak gitu diambil gitu, Bang. Hmm. Ik, Gesturnya menurut lu harus kayak gimana? ik, No. masa begini? ya, Kan kalau gini hit kayak diambil gitu, hal-hal jelek ngikut gitu loh. ya tapi kenapa harus dicabut Ke gitu sini ya? kan? Iya. Karena kalau ke sini ke orang lain Geser jatuhnya ya gitu ya. nggak selesai. Kayak film komedi gitu. Yang tadinya udah tenang belum Pak, sabar. Coba tuh. Jadi ke Pindah ke dia. pindah lagi ke orang. Aneh juga ngaco lah. Kesurupan massal. Tuh, coba Yan komenin. Tapi real loh kesurupan massal. Tuh. Apa keadaan histeris massal? Iya, Iya. real. Tapi penyebabnya kesurupan gue sih nggak tahu ya. Nah, kalau tiba-tiba ada yang kesurupan ngomong bahasa Jawa, padahal dia orang Ciamis, Kalau dia nggak pernah dengar bahasa Jawa sama sekali, dia sadar atau tidak. Iya. Kayak misalnya orang Mongolia pedalaman ya, lagi kesini, ya, terus tiba-tiba bahasa Jawa mentok, bahasa Jawa kromo inggil. ya. Gue bakal percaya, oh mungkin nih. Nah, lu percaya berarti? Emang ada Mongolia pedalaman? Iya, berarti lu percaya bahwa itu hal gaib yang masuk. Karena gue nggak punya alasan logiknya bagaimana dia bisa menguasai bahasa kromo inggil yang nggak pernah dia dengar. Nah, kecuali kalau orang sini mungkin pernah dengar dari neneknya atau Oke. mungkin dia nggak sadar dengar di sekitarnya. Ya. Kan ketika ada orang kesurupan lalu ngomong kromo inggil, ya kalau yang di ruangan itu cuma kita bertiga, kan kita nggak tahu yang benar gimana kromo inggil. Betul. Kalau dia cuma bunyi-bunyi aja, Iya. kita Oh, kan iya. nggak bisa koreksi itu kromo inggil. Oke. Sekarang kalau kasusnya orang kesurupan, Mm-mm, dia bisa kromo inggil. mm-mm. Tapi sebenarnya referensi yang dia tahu cuma lagu Wongkong Nenek kok dibanding-banding kayak, gimana tuh kayak San? Ih, kok dia bisa kromo inggil ya? Nah, Ah, kalau dia punya emang itu kan. ada jaminan dia nggak pernah dengerin kromo inggil, sadar ataupun nggak sadar, Heeh. ya berarti itu ada informasi baru yang datang tuh. Walaupun dia dengerin Wongkong dibanding-banding kayak, Ya kan itu kayaknya bukan kromo inggil. iya bukan kromo inggil Bukan, dia. kan? Dia cuma tahu bahasa Jawa tuh itu. Heeh. Berarti udah ini kayaknya ada Ini faktor berarti lain. ada sesuatu nih yang masuk. Ah. Gua akan bilang itu. Tapi kalau dia mungkin emang pernah denger, walaupun dia nggak pernah ngomongin ya, tapi kan setidaknya berarti dia ada informasi kasar di sini tentang Iya. bahasa Perancis. Lu nggak pernah ngomong, tapi lu tahu kalau bonjour, croissant, itu kan kayak bahasa. Croissant. Iya, Croissant. katanya bacanya croissant. 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 Pizza. Fujo. Iya, Fujo. yang cewek inginin mobil. Iya. Sering puso. Fujo. Ada yang bikin yang di India Iya. Sigra apa? Sigra. Dan gitu. Oke. Berarti kalau ada ciri-ciri dari kebiasaan orang yang tidak lazim, itu ada indikasi dia kemasukan makhluk gaib. Iya, tapi kalau benar-benar ada jaminan dia nggak pernah denger ya. Kalau orang di Indonesia menurut gue, apalagi Pulau Jawa deh kayak kita, Iya, lu, iya, gua iya. Pulau Jawa. Menurut gue hampir semua dari kita pasti pernah denger, walaupun nggak sadar ya. Ya. Oke. Kecuali Oke. kita ngomongnya gini, kita tiba-tiba kesurupan ngomong bahasa Afrika pun gue rasa kita pernah denger yang kolok. Iya. Ada kan yang Iya. National Sekilas Geographic, ya. iya, Iya. heeh. Kecuali bahasa yang emang beneran belum pernah kita dia denger, dia bisa ngomong dengan benar pas diartikan. Gue sih, oh iya berarti ini ada sesuatu yang beda nih. Kalau dia kemasukan Duolingo, jadi ada bahasa Inggris bisa, ya kan? Ya kecuali dia nyusun kata. Duolingo ada kata-kata acak tapi dia disusun. Ada. Oh, Bener. berarti itu indikasinya. Tapi itu pun persentasenya kecil ya. Yang Orang-orang yang bisa kromo inggil itu, tapi dia belum pernah. Bahkan Denger. gue sih sampai sekarang masih belum percaya ada orang yang nggak pernah dengar sama sekali kromo inggil, nggak pernah tahu kromo inggil, lalu kesurupan dan bisa ngomong kromo inggil. Gue nggak percaya. Ya kalau ada yang percaya dan pernah
Ini buktinya kayak gini. Iya udah menurut lu itu mungkin percaya. Cuma ketika gua ngelihat seseorang kesurupan ke rumah inggil, apa jaminannya dia seumur hidup belum pernah denger itu gitu loh. Oh iya. Kecuali benar. kalau misalnya orang bule mentok, Ya, makanya tadi gue bilang bule mentok di pedalaman sana, kan kita bisa bilang dia kayaknya nggak pernah dengar ke rumah Betul. inggil nih. Pas main kesini tiba-tiba lancar ngomong ke rumah inggil, saya mau ini, saya mau itu, dan dikoreksi dengan benar ya. Maksudnya lu sama gue juga nggak tahu ke rumah inggil. Dia bisa, oh berarti Oke. ini ada sesuatu nih, gitu. Benar, make sense. Bagaimana tanggapan lo kalau misalnya orang yang kemasukan selalu minta kopi? Ya gak? Kopi. Selama dia bukan pendekar, Yang suka mampir ke coffee shop untuk tes kopi itu. Terus? dia serupan, saya minta kopi. Gramasinya, graduasinya itu menurut gua Bukan. Kenapa dia minta kopi? Kenapa dia minta kopi? Gak tahu. Kenapa kopi hitam tuh selalu diidentikan dengan perdukunan? Dengan sesuatu yang hitam, lo perhatiin deh, Tang. Ayam cemani hitam. Burung gagak hitam. Nah, Oreo biasa aja. Ada putihnya Oreo. Sembarangan lu. Kenapa? Hitam semua. Ya kan? Karena pakaian dukunnya hitam. Iya kenapa? Pakaian dukunnya aja hitam. Iya kenapa sesuatu yang hitam? Karena dengan kegelapan, Bang. Kita manusia itu tuh punya hubungan khusus dengan kegelapan, tau? Emang iya? Lah, enggak. Katanya, coba carian. Secara nature tuh kita takut sama sesuatu yang gelap. Oh. Karena katanya itu dulu bentuk instingnya manusia saat evolusi menghindari sesuatu yang gelap karena nggak tahu di balik gelap tuh ada apa. Cuma sekarang misalnya Pagel. apa itu? Di balik gelap ada Palek. benar. Berarti kita takut dengan sesuatu yang gelap. Karena bawaan dari dulu katanya. Benar nggak kita? Ya benar tuh. Karena nggak tahu. Sama kayak kita suka manis katanya insting, Bang. Karena dulu kita nggak banyak nemuin makanan manis kayak sekarang. Sedangkan makanan manis tuh nabung energi di kita. Yeah. Makanya tiap lihat manis kita tuh pengen makan yang banyak. Nah. Sekali lagi. Daya tarik. Iya. Jangan. Gimana menurut kalian? Sayang. Enggak, gue mentok enggak. Kenapa? Dia mundur loh. Dia mundur loh, Tang. Ya, nggak ada kemungkinan yang narik itu bapaknya. Siapa tahu ibu yang di belakangnya, maksudnya kekuatan beneran di situ. Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu yang ngerekam ya. Iya, beneran. Kita nggak ada yang tahu. Atau dia diem gitu. Iya kan. Ini benar, gue percaya ini, Tang. Sekarang lu harus paham. Ini juga brengsek juga. Harus ada pro kontra. Ini gue setuju tapi, Tang. Iya, kenapa? Coba bagaimana? Ini orang lari kan ngebelakangin. Tahu dari mana dia? Pas adegan gini dia mundur. Suara Puter. Ulang. Iya. Ya, daya tarik. Tarik. Ini ada suara tarik. Tapi tarik pertama dia masih lari ya. Lihat. Berarti gagal. Tarik pertama enggak dong. Masa kekuatannya enggak selalu bisa, kan aneh. Lalu. Yan. Nih. 2 kali dia ngomong tarik. Ya, daya tarik. Tes daya tarik. Tuh, ayo. Apa? Tahu dari mana dia pas gini? Ini ada suara tarik nih. Tuh yang pertama kan masih lari. Iya berarti dia ngefek. Tadi lo. Daya tarik. Nih, yang ngomong tarik bukan yang pakai baju putih, yang pakai peci. Tuh,
Jadi bukan dia yang megang ilmunya. Tapi kan ngasih tahu udah ditarik. Gitu. Itu kan udah ditarik. Enggak. Masalahnya dia jatuh banget lah, Tang. Gue nggak Dia peduli. jatuh banget loh. Gue nggak peduli mau dia jatuh banget atau pundak doang ketarik. Gue nggak peduli. Dia denger udah waktunya ditarik. Nih, timingnya pas gitu, Tang. Pas bapak-bapak peci itu tarik, dia masih tetap lurus. Itu timingnya pas. Oh, bukan dia yang megang kendali. Dia tahu. Jadi pas yang baju putih gini baru, oh ini energinya benar. Tapi ini Itu. rame nih. Dia ini bisa belajar berarti kan? Bisa. Bisa. Coba ditanya price listnya nanti deh. Iya. Lah, kalau bisa dimasukin ke tentara Sini? kita, weh, militer dunia kita. Tentara Amerika. Maju. Maju. Itu. Iya, tapi ada satu syaratnya kan itu. Ada syaratnya. Harus orang internal. Ada syaratnya Bintang. Kalau udah ini di luar dari internal nggak bisa. Oh, nggak bisa. Karena kan energinya nggak nyampe. Bener. Berarti. Iya. Cuma bisa ngatur yang internal. Internal dulu. Nggak guna. Lah, Berarti buat apa? lah kan sama warga-warga kita dulu prakteknya. Set, gitu. Tapi gue yakin itu benar. Tapi banyak yang kayak gini. Gue sih sepakat ini. Enggak. Ini lu bisa dibedah dari mana aja, Tang. Gak percaya gue. Ini gue percaya yang dia tarik tadi, gue percaya sama video satu lagi kalau lu nemu yang tenaga dalam tiba-tiba dilempar batu gede. Ini ada. Ini di bawah. Itu gue juga percaya. Kanuragan namanya. Kanuragan itu kan kuat. Kuat. Tapi kok di terakhir suaranya agak berat. Proses. Taekwondo juga kan sabuknya ada yang macam-macam. Sembarangan lu. Lehernya berarti tebel. Habis dilempar. Betul. 2, 3. Ini salah juga sih. Larinya ke kamera. Kan kena. Mukanya kena. Ayo ke sono. Peneragan kan biar kuat. Lihat mukanya. Superman pernah nggak? Enggak. Superman enggak. Kalau ini bukan mistis ya ini ya. Ini tenaga dalam, Mbak. Sugesti. Sugesti ya ini mah ya. Tapi jujur batunya kegedean, Tang. Batunya kegedean. Batunya kegedean, Bintang. Itu batu yang suka ada di kota Bandung tuh ya. Itu bikin jalan nih. Itu kayak ada gitu. tulisan Pemda. Iya. Ada Jabar. Yang suka ada fotografer. Bener. Gila itu gede Bener. banget, Tang. Kegedean itu. Itu bapak-bapak Iya. pulang ke rumah ke bininya. Kenapa emang agak berat napas? Ventilasi kali ya? Kurang nih di rumah. Ruangannya ya. Coba kayak gitu kan Iya. kasihan. Kasihan Orang itu. kasihan. Asli. Maka kata gua mistis-mistis nih. Iya. Agak-agak diobrolin. Pasti bapak-bapak dipanasin deh. Pak ini, bapak kalau megang ini. Kuat Pak dilempar batu. Yang bener. Demi Pak. Coba bapak saya tes. Terus pelan-pelan tapi ya iya katanya. Coba dilihat mana batunya. Ini. Oh, yang Balik. gitu sih balik gitu. Gitu. 1, 2, taruh ya, taruh. Wah. Dia kan mau ngeluh kesakitan. Malu. Iya, malu. Perasaan batunya segini deh. Enggak, ini nggak sakit. Tapi di ronsen tulang bubuk. Di ronsen, di X-ray. Ini bapak punggungnya kenapa ya? Kayak benda berat. Bapak habis ketabrak ya? Enggak. Saya sehat-sehat aja. Abis ngangkut ini karung beras? Enggak. Kok ada pergeseran tulang gini ya katanya? Makanya Itu. jahat. Parah sih itu. Mistis tuh jangan lah, kasihan. Parah itu. Iya. Nah kalau gini-gini gua
setuju gua. Nggak boleh ini, nggak mendidik ini. Enggak, itu sumpah bahaya. Bahaya itu. Lu meleset dikit, pala cuy. Pala cuy. Iya bener. Naik dikit nih terlalu semangat, pala cuy. Iya bener, setuju gua. Serem itu. Lu bayangin nggak perasaan orang yang lempar? Kenapa? Ini pas dia udah kesakitan, pasti kan dia ngerasa bukan salah gitu. Itu dia yang lempar gitu. Gue bilang yang kecil kata dia gitu. Dan lu punya video yang botol. Iya. Tahu gue ya, tong. Sama mana? Itu malah dimarahin lagi. Ya kurang fokus. Kan yang mukul dia. Yang butuh fokus kan dia. Yang dipukul lagi. Ini kurang yakin. Kurang yakin. Masa kurang yakin? Sakit. Kenceng banget tuh. Lihat, lu bayangin. Masa kurang yakin? Lu Masa kurang yakin? Masa kurang yakin? aduh. Enak banget. Maksudnya bukan salah yang mukul. Iya, masa dia paling victim. Paling quick. Iya, Jangan. selalu nih kurang yakin. Ini 2 pecah kan gitu. Ini kan yang salah dia. Lu bayangin dia ronsen ke dokter yang sama. Bapak habis ketabrak ya? Enggak. Boxing. Enggak. Kok ada benturan keras? Kenapa? Enggak tahu, katanya saya kurang yakin. Aduh. Jadi menurut gue emang harus dipopulerin bahwa ini kurang bang. Mungkin buat kita lucu bang. Iya, Tapi buat orang-orang lain belum Belum tentu. tentu Banyak ini. yang efek bang. parah. Banyak yang percaya. Setuju Orang-orang gua. ketipu tuh. Setuju gua. Duit digandain. Yes. Jangan duit digandain. Iya benar, duit gandain juga. Itu banyak yang kena. Gila sih. Kamu kenapa itu kepalanya sakit? Ini ikut perguruan. Yang lain botol marjan. Ini sih botol kecap puncak. Gede banget. Botol kecap puncak banget. Anjir, gede banget. Gede Sumpah. banget tuh. Sakit itu. Itu bunyi soalnya bunyi. Itu kayak ketiang. Tong. Gila loh. Aduh anjing. Dengan kepala masih getar nengok. Aku kurang yakin sih. Iya. Masa gitu. Ada hal-hal kayak gini emang harus diedukasi nih, Tang. Ini makanya pesulap merah. Karena dia Pesulap mulai inilah panjang umur lah ya. panjang umur lah. Iya, bongkar-bongkarin lah ini. Iya. Demo-demo kayak gini udah parah nih. Kasihan. Maksudnya targetnya begitu, Tang. Iya. Orang awam. Gue pernah dengar ini omongannya Dr. Rio Hasan. Ada yang menarik ini. Kata dia, perdukunan itu tuh jarang yang bertahan. Gimana ya? Perdukunan kalau emang beneran bisa nyembuhin orang, dia akan panjang. Tapi pada prakteknya, dukunnya tuh ganti-ganti. Kayak Ponari, cuma 3 tahun. Terus ganti lagi ada siapa yang terkenal, ganti lagi ada siapa. Yang subur. Iya, jadi ketika tidak terbukti dukun ini bisa menyembuhkan, bukan nggak percaya perdukunan, tapi cuma ganti orang. Dibanding rumah sakit. Iya, betul. Terus ada yang ngusul di komen yang gue lihat, ya udah di rumah sakit bikinnya poli dukun. Bagus juga, tapi kan menarik juga. Win-win solution. Iya, ya kan? udah lu kalau Dukun bisa ekspresi tapi difasilitasi. iya, jadi legal. kalau pasien nggak percaya sama rumah sakit, ya udah Situ ada poli dukun. dukun sebelahnya. Bener. Di situ aja kan. Ide bagus tuh. Ide bagus harusnya kayak Ide gitu. bagus ya. Jadi pilihan ya. Silakan. Lu nggak suka sama medis? Ya udah ada. Udah nggak dukun. percaya sama medis. Kayak zaman dulu divaksin. Hmm? Vaksin chip dari WHO. Oh silakan dukun. Iya kan? silakan. Tinggal gitu ya. Opsinya dikasih harusnya. Iya. Cuman banyak juga kan kasus-kasus dukun cabul segala macem. Nah, itu. Karena ya kan karena bungkusnya itu bang. Iya. Kagak bisa dihitung gitu kan. Iya. Nah, menurut gua ini juga terjadi karena masyarakat kita tuh terlalu permisif. Dengan
dengan hal-hal gitu, atau lebih tepatnya terlalu menghormati orang lain. Jadi kan kayak dukun itu, wah, gue hormat deh ya, nunduk, terlalu patuh gitu terhadap apa yang dia tidak yakini. Dia sebenarnya nggak tahu, kayak mau ujian dibawa ke dukun biar ujiannya lancar, dapat nilai Tapi bagus. kan yang bawa tuh yakin. Emaknya, bapaknya kan yakin bahwa dukunnya bisa bantu. Iya, tapi si anaknya ini kan terlalu menghormati orang tuanya sama dukunnya sehingga dia mau diapa-apain. Salah juga sih. Jadi itu. menurut gua harus agak rebel dikit jadi orang ya. Maksudnya harus kritis juga gitu. Ini buat apa nih? Bener. Nah, balik lagi. Tampol langsung. Orang yang kritis zaman kita kan nggak panjang hidupnya. Sian. Tuh. Nah, kalau fenomena itu tahu nggak lo? Pawang hujan. Nah, Bang Hujan, lu percaya apa enggak? Gua sebenarnya tidak percaya pawang hujan. Oke. Menurut gua pawang hujan tuh main probabilitas aja. Oke. Gampang kok itu ada ilmunya. Ini ya, kalau dia berhasil, nama dia akan Yes. dikenal. Keberhasilan kalau gagal, ya udah berarti Namanya emang ada juga ini. pawang yang lebih kuat, Iya, gitu. betul. Main probabilitas. Tuh. Tuh. Jadi pawang konser malah hujan deras. Tuh. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. MotoGP juga. Nggak apa-apa ya. Orang kan kerja ada gagal Ada ya, Bang. gagal. Jangan dikoreksi. Iya, namanya manusia. Human error. Human error. Iya. Terus jadi naik motor jatuh. Oh iya pernah jatuh. Ya nggak apa-apa, biarin. Iya, biarin. Biarin orang. Iya. Undertaker juga sama anaknya nggak di-smack beneran. Iya, udah Di biarin rumah biarin aja. aja. Ya gue nggak percaya. Lu nggak percaya? Gue, Mm-mm. iya. Karena Ya karena itu ya bisa diukur cuaca. Kan ada perkiraan cuaca. Perkiraan kayaknya ya, koreksi kalau salah. Perkiraan bukan dikira-kira berdasarkan kekuatan magis. Tapi tanda-tandanya tuh iya. apa, ini biasanya hujan. Terus udah kayak gitu. Apa sih itu antropologi ya? Apa? Antropologi ke ini kayaknya kebudayaan ke manusia bareng-bareng. Bukan antropologi, astrologi apa? Yang berhubungan dengan langit bintang. Karmalogi. Karmalogi ya? Apa ya? Lupa gua. Astronomi kan? Bukan. Kan astro. Geologi mah ini tanah. Lu logian. Lu lagi. Coba bulgogi deh. Coba bulgogi. Iya itu. Ya ada begitu. Sama ini masih mirip. Jadi gua sih nggak percaya sama pawang hujan ya. Main probabilitas aja. Gue juga nggak terlalu percaya. Aneh juga menurut gua. Iya kayaknya juga di belahan bumi lain yang nggak punya pawang hujan ya udah bikin acara juga. Iya. Ada ketakutan dengan hujan juga ada ketakutan. Betul. Tapi ya gitu. Ya gue nggak tahu sih. Tapi kan ada antisipasi kenapa di hire pawang hujan. Lu percaya nggak Nes? Pawang hujan? Enggak. Lian? Enggak apa-apa lu. Kalau Lu lu harus percaya nggak sama. apa-apa. Nggak harus sama kita. Nah, makanya dia ngetiknya agak sebel tadi, Tang. Dia ngetik Nenek lu pawang hujan? Dia nggak boleh kencing kalau dia kencing hujan. tuh, Dia harus Tang. nahan kencing. Nah, Berarti di tengah kesuksesannya yang melegenda ada ini kencing batu nggak ya? Nggak Nggak ada ya. kita. nggak Nggak ada. ada, Gitu aja. nggak ada. Itu kan periksa ke dokter. Betul. Ibu-ibu jangan terlalu sering nahan pipis. Betul, Bahaya. betul. Ya, tapi dok kalau saya pipis acara nggak lancar. Iya, gitu. iya benar. Cuman ini resikonya nggak main-main loh gitu. Iya. Ya nggak apa-apa deh dok. Ya. Iya namanya risiko kerja dok. Iya, gitu. iya. Ada juga yang begitu, Tang. Yang gimana? Lu waktu nikah ada ini gak? Jangan mandi. Nanti hujan. Kagak ada. Nah, ada juga yang begitu. Hah? Jangan Iya. mandi nanti hujan? Iya nih, sekarang lu besok nikah sama Aca nih. Terus malamnya tuh lu nggak boleh mandi. Sampai nanti pagi pas lu akad jangan mandi. Nanti kalau lu Kok? mandi hujan. Gayung gue pengaruh ke awan. Iya. Ginian gue. Ada juga yang begitu. Iya, gue enggak sih, gue enggak. Kayaknya enggak deh. Pun hujan enggak apa-apa lah. Orang kan rencana gue emang di gedung. Iya, benar. Ya enggak apa-apa, hujan ya hujan aja. Paling becek dikit ya naik mobil ya. Iya, siapa tahu jadi rezeki buat Iya. sekitar kan? Iya, benar. Iya. Ada juga yang Nggak begitu. apa-apa udah. Nah, makanya tapi gue nih mau cerita sebenarnya, Tang. Kenapa?
Bokap gue dulu begitu. Coba. Lu mau Bang Ian ngebuka aja tadi. Iya neneknya Bang Ojan. Bokap gue dulu begitu. Bang Wijan, Bukan. ada ini. Dia ahli-ahli di bidang itu. Ini gue kasih 3 contoh. 3 contoh gue suka nih. Ini dia. Apa ya dulu tuh kalau di kampung namanya tukang syariat. Hmm. Jadi bokap gue tuh sampingannya ustadz. Sampingannya. Pekerjaan asli PNS. Oke. Sampingannya ustadz. Oke. Jadi pada saat bokap gue menjabat sebagai ustadz, di komplek rumah gue itu, di perumahan gue itu, kita termasuk orang yang pertama nempatin. Orang lama lah. Jadi rumah masih sedikit, sisanya hamparan sawah. Oke. Sebelum dibangun ada rumah-rumah. Oke. Nah pada saat itu, udah mulai dibangun, ada rumah, dibikinlah sebuah musola. Oke. Tidak ada dong sosok tokoh agama selain bokap gue. Yang ngebangun siapa nih berarti? Tuh kuli. Nggak Maksudnya maksudnya- developernya. Maksudnya, developernya. Iya ngebangunin Oke. Oh, ini. bikinin musola tapi Iya. nggak tahu nih struktur yang ngurus siapa. Iya. Bikinin aja dulu. Bikin aja dulu. Oke. Habis itu bokap gua menjabat sebagai ustadz gitu. Oke. Mulai populer kan, karena kan orang yang sholat di situ tahu bokap gua bisa mimpin sholat, bisa doa segala Ada macam. rumah baru bikin. Yes. Oh, Bapak ini yang imamin, siap. Hmm, Gitu. Kan udah tahu. yes. Tiap ada orang yang meninggal, Bapak lu yang doain. bokap gua yang doain, gua dapat Sholatin. besek banyak. Oke. Itulah backgroundnya ya. Backgroundnya itu tuh. Di rumah itu ada rumah kosong, konon kabarnya ada tuyul. Konon kabarnya nih. Enggak, ini kita make sure dulu ya. Berarti benar-benar itu kosong. Iya. Nggak ada orang botak tinggal di situ, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi maksudnya kosong aja Nggak gitu ada. ya? Iya. Sisanya gondrong semua tuh. Nggak ada. Bokap gue datang, masukinlah tuh tuyul ke botol. Mm-mm. Saat itu gue masih kecil, Tang. Oke. Gue belum bisa berpikir seperti sekarang. Dimasukin tuh tuyul ke dalam botol, digulung pakai kain, pakai karet, dianyutkan ke sungai. Si tuyul itu. Betulnya betul apa? Promazon nggak? Marjan. Oh, marjan. Awalnya le minerale, cuman ada manis-manisnya, cuman nggak enak, iya nggak. Botol marjan harus yang kaca, Oke. harus yang kaca, dimasukin, Ditutup pakai karet. pakai kain dulu, kain putih, Ah, ujungnya baru tutup pakai karet, kan marjan ada tutupnya. hilang. emang orang ngelupa Tang lu, orang juga lupa tutup gimana. Jadi bukan karena harus ditutup karet. Emang Emang botol tutupnya hilang, terus. dianyutin ke inilah ke sungai. Abis itu udah nggak ada kasus kehilangan lagi, kehilangan duit. Walaupun kalau sekarang kita berpikir mungkin kehilangannya faktornya banyak, kelalaian atau ada keluarganya sendiri yang nyolong, entahlah apa. Satu, mungkin lo masih berpikir seperti itu Bintang ke gua. Mungkin Ya. emang beneran tuyul kali Bang, udah hilang, dibawa Apa? sama bokap lu. Tuyulnya beneran hilang. Enggak gitu. emang, harusnya lu bantah itu. Mungkin ada orang itu lupa naruh duit atau Oke. sebenarnya duitnya hilang Oke. karena anggota keluarganya lah. Mm-mm. 2 nih gua kasih. Oke. Ada orang umur 40 perempuan belum nikah. Oke. Datang ke rumah bokap gua. Mm. Minta cariin jodoh. Mm. Dimandiin lah itu cewek. Jam 12 malam di sungai yang dialirin tuyul tersebut. Pakai kembang, pakai kemben. Sama nyokap gua, sama bokap gua. Jam Lu? 12 malam gua di rumah, standby. Dimandiin. Selang berapa minggu apa berapa bulan gitu. Langsung nikah. Mungkin lu juga berpikir kayak, namanya jodoh mungkin udah waktunya. Bukan karena bokap gue mandiin. Iya dong. Iya. Iya. Atau abis itu dia ngincer cowoknya lebih sering. Mm-mm. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi. Yang ketiga nih gue kasih. Ya enggak, tapi pas bokap lu mandiin, itu sekalian dikasih tips-tips nyari jodoh nggak? Jadi bukan karena dimandiin ya, tapi emang sambil Karena ngobrol. tipsnya. Ah, Nah gue gak dengar. Oke. Mungkin iya. Ah. Iya kan mungkin Iya. iya. Iya, Tapi kan tapi- bokap gue ikut. Iya, cuma maksudnya harusnya
si mbaknya juga. Maksudnya kalau emang ada tipsnya nggak usah sambil mandi. Saya dingin gitu. Udah jam Ngobrol aja di rumah 12. gitu maksudnya. Kalau ada tipsnya langsung aja di ruangan tadi. Saya harus menggigil gini Pak. Kayak kemen gitu. Dingin. Dingin jam 12. Oke, terus. Mungkin lo berpikir seperti Iya. itu. Gue ngasih enggak, ini enggak nih. Yang ketiga nih. Tetangga gua emasnya hilang. Oke. Emas punya istrinya tuh hilang. Ah. Udah dicari-cari, nggak ada yang ngaku dari keluarga. Itu dia naro di satu tempat, yang tempat itu nggak banyak orang tahu. Oke. Tapi kenapa bisa hilang? Oke. Ditelusuri. Lupa kali? Enggak, saya yakin. Enggak. Simpen di situ. Simpen situ. Datang ke bokap gua. Kalung saya hilang. Bokap gua masuk. Terus dia diam. Wirid. Balik lagi dari kamar, nyamperin orang itu. Nanti besok jam 12 siang, orang itu datang pakai baju hitam, ngasih kalungnya, jangan kamu apa-apain, biarin dia pergi. Oke. Besoknya, orang itu datang. Ngasih kalung, baju hitam, nggak ngomong apa-apa, langsung cabut. Besoknya si tetangga gue datang. Pak Ustadz, kalungnya udah ada. Bapak lu dapet talent dari mana? Mungkin lu bisa jadi itu komplotan bokap gue. Iya kan? Tapi itu balik. Balik. Keren. Itu keren. Gue nggak tahu gimana alur balikin, tapi ya udah itu keren. Itu Keren. lu Tapi- mau bilang apa? Ada yang gagal nggak bapak lu dalam mengerjakan sesuatunya gitu? Setahu gue yang gagal sih tadi diceritain. Sukses aja. Oh, ya Allah. Gimana menurut lu, Tang? Itu nggak tahu, gue nggak punya jawaban. Gue sih sebagai anak pada saat usia sebelia itu nggak bisa berpikir kritis seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang posisinya kayak gitu. Sekarang nih tiba-tiba tetangga lu datang, Iya. Pak makasih ya. Iya. Kemarin ada orang pakai baju hitam balikin kalung Iya. saya. Iya. Pikiran lu kan? Pikiran gue bilang bagi dua lah, gue capek nih. Lu kan lagi kritis tadi lu bilang. Kan gue capek nih pakai baju hitam. Pokoknya selama masyarakat Indonesia, apalagi produk-produk tahunan kita ya, zamanan kita, yang masih mempercayai bahwa ikan pari yang di HP Nokia itu anak durhaka, menurut gue itu agak susah kita berkembangnya. Ya nggak? Nah, ular kepalanya orang. Itu juga itu agak susah. Padahal tadi Betul. itu di Iran apa di mana? Iya, Kan ada yang bikin vlog kan. Betul. Ternyata emang orang masuk dari bawah. Betul. Ya, Iya, selama itu masih dipercaya. Gua kenanya apa? Apa? Itu di videoin terus ada ayat-ayat suci. Iya, Gua kena. itu ya, di situ ya. Gue di situ kena. Jujur Itu tuh, ayat suci nih. iya, selama masih mempercayai. Kita soalnya didoktrin sama sesuatu yang kita nggak bisa tes, nggak bisa uji. Tapi menurut gue juga nggak semuanya harus bisa diuji. Nggak apa-apa menurut gue, Bang. Dan mungkin agak kontradiksi, jadi nggak enak. Jadi kayak nggak valid ya. Kayak gue sampai sekarang kan ya penganut kepercayaan dong, keagamaan dong. Agama kan basicnya Iya, betul. percaya. Betul. Terus gimana menurut lu Nabi Muhammad punya mukjizat ini itu? Ya menurut gue memang ada. Cuma yang gue percayai dia yang terakhir. Nggak ada lagi selain dia. Setelah dia buat gue sih, ya nggak tahu, mungkin gue ngajinya kurang jauh atau apa. Gue Iya. sih memilih ya udah yang emang punya keutamaan yang emang ditunjuk sama Allah ya, Betul. para nabi itu. Iya, di luar itu lu jangan ngaku-ngaku. Gue sih Betul. kalau ya gitulah. Iya. Berarti sesuatu yang membuat lu khawatir atau takut yang akan justru membunuh lu sendiri tanpa kita cross-check kebenarannya. Walaupun tidak semuanya. Lu belum dapat oke dari gue. Ditambahin terus. Sebenarnya gue bingung mau kemana ini. Ini kan gue mau ngasih tahu intisari dari obrolan kita ini. Nggak usah Nggak usah selalu lah. dirangkum kayak apa ya, biarinin aja udah. Biarin aja. Mana lagi apa lagi Yan? Ini ada yang ex dukun mengaku udah pernah membunuh orang. Maksudnya? Santet. Maksudnya? Mantan dukun mengaku dia pernah santet orang sampai meninggal kan. Oke. Jadi pertanyaan apakah bisa dipidana? Menarik juga ya. Masalahnya
Enggak, ya gue juga nggak tahu ya. Ya. Ini kita main-mainan. Misalnya gue Yes. jadi hakim. Yes. Buktinya apa dia yang bunuh? Iya, buktinya apa? Ada fotonya ditusuk jarum. Kamu nikah fudu ya? Iya. Iya, karena mekanismenya voodoo gitu. Iya, Maksudnya, betul. gue pun bingung kalau gue sebagai hakim. Benar. Buktinya apa nih dia yang bunuh gitu? Iya. Kalau si dukun ini bersikeras, Enggak, saya yang bunuh, saya yang Pak. bunuh Pak nih. Bapak cari orang ini nggak akan ada di sini. Iya, siapa tahu emang. Iya, udah kencing batu, kencing manis sih. Sakit, misalkan gitu. Itu Gua- karena saya Pak. Buktinya apa? Saya yang bikinin teh manis. Saya. 4 tahun. Iya. Saya nganter dia berobat juga. Iya. Agak susah dipidanain. Susah sih. Karena nggak ada menurut gua. bukti. Iya, buktinya apa? Mungkin di dunia dia nggak dapat. Tang. Mm-mm. Kita nggak tahu. Ya heran nanti. Ya heran bener. nanti mungkin Iya bayar. kan kita tahu. Maksudnya siapa tahu emang meninggal dia meninggal sendiri. Jangan Iya. diaku-aku. Iyalah. Lagi biar apa juga sih dukun ngaku? Iya kan maksud Biar gua. apa sih kata Iya, gue biar ya. apa sih dukun ngaku? Lu tahu Hitler mati? Iya. Gue itu. Masa tahu-tahu masuk ke CV? Masa jadi porto? Masa jadi porto? Jadi porto? Jangan. Jangan Dan lah. aku Justru dukun itu harus eksklusif. harusnya. Jangan sampai orang tahu. Harusnya kan diem-diem aja. Diem-diem ke Intel sama. Iya, orang dia bisa bikin ini itu kan. Iya. Jangan. Ini alasan CNBC, logis. CNBC. Kenapa dukun santet nggak bisa bunuh tentara Israel? Ah, menarik tuh. Ini menarik. Menarik. Ini menarik nih. Ada 3 unsur ya, Tang? Oke. Nah, ini. Oh, pertama, Hmm. kepercayaan sang dukun dan efektif. Keefektifan prosedur. Dukun harus punya keyakinan. Tapi ada dukun yang nggak yakin ada. Ada. sebenarnya. Tapi kan dia nggak yakin dukunnya. Itu dukun tadi. Iya, maksudnya Bukan keyakinan dia. tuh dibutuhkan maksudnya. Iya, Iya, tapi kan itu. bukan orangnya. Dua, target sihir harus percaya juga terus masuk ya repot kan. Itu repot. Israel. Anjir. Israel harus dibikin yakin dulu. Lu percaya kan? Gue bilang juga ini sesama internal. Baru bekerja, bintang kamu nggak ngerti. Ketiga harus ada dukungan dari masyarakat atau pihak ketiga. Oh kan? Harus ada orang yang bener tuh dia. Gitu. Itu. Tentara Israel Iya. lagi jaga tuh. Aduh, perut agak nggak enak. Gue santet. Santet itu. Oh, itu baru kena Baru Israel. kena. Bener. Itu alasan kenapa yang tadi video lari itu bekerja. Karena ada pihak lain yang meyakini. yang meyakini. Bener. Oke. Tarik, Oke, fix, gitu. fix. Berarti emang Gitu. santet masih ada ya? Santet masih Oke, fix. ada. Kita lestarikan budaya itulah. Kalau bisa ekspansi ke luar negeri ya Tengah. Benar. Udah santet tuh.